Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Apriela Putri dari kelas 82 absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan bab 4 yang berjudul Getaran, Gelombang, dan Cahaya. Kata kunci. Kata kunci ada 5, yaitu ada getaran, gelombang, cahaya, lensa, dan optik. A. Getaran. 1. Benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung, ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan langsung. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat dengan mata telanjang karena simpangan yang besar, ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya terlalu kecil. Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpang kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A. Dan gerakan itu disebut gerakan bolak-balik dalam satu kali gerakan. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Waktu yang diperlukan suatu benda menempuh satu kali getaran penuh disebut sebagai periode. Dilambangkan dengan huruf T dalam satuan detik. Sedangkan banyaknya getaran suatu benda yang terjadi selama 1 detik disebut sebagai frekuensi. Dilambangkan dengan huruf F dan satuannya adalah hertz. Periode dan frekuensi adalah parameter gelombang yang penting untuk diketahui dan dipahami. Dan ini adalah contoh gambar bandul yang bergetar atau berosilasi. B. Gelombang. 1. Kenapa munculnya gelombang? Peristiwa ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang pada permukaan air, getaran permukaan air di sekitar yang ditimbulkan oleh batu yang tercemplung ke dalam kolam, merambat atau menjalar melalui media air hingga mencapai posisi dedaunan. Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh kamu. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran air di sekitar batu saat tercemplung. 2. Jenis-jenis gelombang. Jika kita meninjau berdasarkan bentuknya, maka gelombang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Gelombang yang berbentuk traversal seperti pada gelombang tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang selingki atau pegas dan gelombang suara. Pada gambar A, jika kita menjumlahkan jarak bukit titik A, AC dan jarak lembah titik C, E, kita akan mendapatkan satu panjang gelombang traversal atau yang disebut sebagai lambda. Bisa pula
Satu lambda dinyatakan dengan jarak sejauh titik B ke titik B, C, D, E, F atau jarak dua puncak terdekat. Sedangkan puncak titik B atau titik F disebut juga amplitudo atau sampingan tertinggi dari getaran yang merambat. Pada gambar B, cara untuk menentukan satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal, satu lambda adalah penjumlahan jarak rapatan ditambah dengan jarak renggangan. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, gelombang gempa, dan banyak lagi lainnya. Gelombang-gelombang tersebut disebut juga gelombang mekanik karena perambanan getarannya memerlukan medium. Kemudian gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi, dan banyak lainnya yang kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik. 3. Gelombang bunyi. Berdasarkan terdengar atau tidaknya bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20 sampai 20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi audiosonik, inilah manusia dapat mendengar bunyi. Selanjutnya, bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi 2. Benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri, kedua yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. Contohnya adalah cahaya yang dipancarkan bintang merambat lurus hingga mencapai mata saat melihatnya. Meski kamu berubah posisi dalam melihat, kerlip bintang akan tetap terlihat sama terang dengan frekuensi kerlip yang sama, selama tidak adanya menghalangi sinarnya. Sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus seperti kertas, aspal, dan tembok, sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin seperti cermin datar yang kamu gunakan saat melihat bintang. Sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan bermakna bahwa perambatan cahaya dapat berokan dari arah sumber awal. Sifat pembiasaan dapat terjadi ketika cahaya melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik, atau biasanya juga dikenal dengan istilah indeks bias yang berbeda. Dan ini contoh gambar pembagian gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya dalam satuan nanometer dan gambar pemantulan baru dan pemantulan teratur. 2. Indera penglihatan. Secara prinsip kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang
diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantul ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Mata kita dibalut oleh 3 lapis jaringan yang memiliki fungsi dan ketebalan berbeda. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan sklera membuat kornea. Kemudian lapisan tengah disebut sebagai lapisan koroid. Lapisan tersebut membentuk iris mata. Terakhir adalah lapisan ketiga yang disebut lapisan dalam atau retina mata. Dan ini adalah contoh gambarnya. 3. Alat optik. Mata manusia memiliki keterbatasan untuk kemas. Lahatan kehidupan, maka manusia menciptakan alat-alat yang membantu dalam penglihatan. Dan ini adalah contoh gambar sel kerucut dan sel batang pada retina mata. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa yang berada di dekat mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Dan ini adalah contoh gambar teknologi teleskop. Saat sedang meneropong benda langit seperti bintang atau galaksi, kita memerlukan perbesaran teropong yang lebih tinggi dan dimiliki oleh lembaga antariksa Amerika Serikat NASA. Teleskop tersebut memiliki kemampuan untuk melihat galaksi Andromeda dengan lebih jelas. Menariknya, teleskop tersebut mengorbit di luar angkasa. Dan ini adalah gambar teleskop NASA bernama teleskop Hubble yang dapat melihat galaksi di alam semesta. Kita memerlukan teknologi optik yang lain, yaitu kamera. Kamera membutuhkan pantulan cahaya yang masuk ke dalam sistem lensanya. Gambar yang ditangkap kemudian direkam dalam medium yang sensitif terhadap cahaya. Untuk dapat merekam gambar galaksi Andromeda, kamera digital merupakan bantuan teropong sebagai alat yang menangkap pantulan cahaya yang berjarak jauh. Jadi, kamera perlu dikombinasikan dengan teropong yang memiliki lensa dengan perbesaran yang cukup. Dan ini adalah contoh gambar pembentukan bayangan pada kamera manual. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih untuk Butiar telah mengajarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.